Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Terkait dengan OTT ya, operasi tangkap tangan ya Bupati Probolinggo dan suami ya, MUI keluarkan maklumat. Jadi MUI Probolinggo mengeluarkan maklumat. Jadi Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Probolinggo Jawa Timur mengeluarkan maklumat ya usai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Probolinggo yaitu Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin. Nah, ini ada 6 ya. 6 ya, kalau kita lihat di sini beritanya para pemirsa, menyikapi perkembangan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Probolinggo pasca OTT KPK terhadap Bupati Probolinggo, maka MUI menyampaikan maklumat yang berisi 6 poin. Kata Ketua MUI, Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, Kiai Haji Munir Kholili dalam siaran pers yang diterima di Kabupaten Probolinggo Sabtu 4 September 2021. Nah, ini 6 poinnya apa saja para pemirsa? Yuk kita baca ya. Pertama, MUI Kabupaten Probolinggo menyatakan prihatin ya, dan menghormati proses hukum yang adil oleh penegak hukum KPK ya. Yang kedua, mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Probolinggo untuk tetap menjaga kondusivitas di wilayah setempat ya. Jadi supaya tetap kondusif di wilayah Probolinggo. Yang pertama tadi prihatin gitu ya, menyatakan prihatin saja gitu ya, dan menghormati proses hukum yang adil oleh penegak hukum KPK dan kemudian menyerahkan itu kepada penegak hukum KPK. Yang ketiga yaitu menghindari upaya-upaya provokasi yang mengarah kepada ujaran kebencian dan melampaui batas yang melanggar hukum positif maupun hukum syariat ya. Keempat, untuk penyelenggara negara agar tetap melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang di bawah kepemimpinan PLT atau pelaksana tugas Bupati Probolinggo. Jadi harus tetap pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, tetap harus prima, tetap harus seperti bagaimana biasanya, seperti tidak ada apa-apa ya, maksudnya tidak ada kejadian besar. Ini kejadian besar banget nih ya, 17 orang diamankan oleh KPK. Nah, yang kelima yaitu kepada aparat keamanan TNI dan Polri agar dapat mengantisipasi dan mencegah kemungkinan gangguan stabilitas di wilayah Kabupaten Probolinggo. Ya, keenam, menjadikan peristiwa tersebut yaitu OTT KPK ini ya sebagai introspeksi untuk masa depan Kabupaten Probolinggo. Ini menjadi introspeksi, jangan sampai terjadi lagi. Kenapa kok bisa seperti ini? Ini bagian dari muhasabah ya, introspeksi ya. Dan semuanya ini tentu akan menjadi baik kalau kemudian itu menjadi cermin bagi bukan hanya para penduduk di Kabupaten Probolinggo tapi seluruh penduduk Indonesia ya. Nah, maklumat tersebut ditandatangani oleh Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Probolinggo yakni Ketua Umum Kiai Haji Munir Kholili dan Sekretaris Umum Kiai Haji Syahabuddin Soleh ya. Nah, kalau kita lihat ada peristiwa apa sebenarnya? Ya, kalau kita lihat bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan di rumah pribadi Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR RI, ya, Hasan Aminuddin serta para kepala desa yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus suap seleksi jabatan kepala desa. Jadi ada kepala desa ya, itu ada kasus suap. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya ada 22 orang sebagai tersangka ya dan 4 penerima dan 18 orang pemberi suap ya. Sedangkan 17 tersangka lainnya mulai ditahan sejak 4 September ya. Jadi ada 22 sebenarnya yang sudah ditahan, itu adalah diamankan 17 tersangka. Ya, sebelumnya 5 ya. Kemudian ini 17, jadi totalnya 22 orang. Ini sangat fenomenal para pemirsa. Ya, sangat fenomenal terkait suap atau ini kalau dibilang korupsi berjamaah atau korupsi kolektif ya. Nah, pertanyaannya kenapa di situ tidak disebutkan atau ya mungkin fatwa atau apa ya ketentuan hukum bagaimana korupsi ya, apalagi korupsi berjamaah. MUI Probolinggo tidak mengeluarkan itu. Pertanyaannya mengapa demikian? Karena sudah jelas bahwa korupsi itu tidak boleh baik perseorangan, individual ataupun berjamaah. Jadi tidak usah lagi disebutkan dalam maklumat MUI ini. Tapi memang mungkin kalau bisa disebutkan adalah untuk menegaskan ya
ya bahwa sebelum maklumat itu mungkin dijelaskan bahwa korupsi itu haram, ya, baik itu individual maupun berjamaah. Baru maklumat 6 poin itu. Atau ya kita sudah tahu semua, itu sudah menjadi apa ya, bahasan atau apa ya, semua sudah tahu bahwa korupsi itu secara agama pasti haram. Ya, baik itu yang individual maupun yang itu kolektif berjamaah. Nah, di sini 6 maklumat MUI Probolinggo, yaitu MUI Kabupaten Probolinggo ini sudah tepat. Karena apa? Karena ketika ada sesuatu kasus yang fenomenal dan itu sampai 22 orang yang ditangkap oleh KPK, ini besar banget ya 22, terkait suap jabatan kepala desa. Nah, di sini adalah agar situasi kondusif, jangan sampai ada yang memprovokasi, mengadu domba. Jadi ibaratnya landasannya adalah bahwa semua tahu bahwa korupsi itu tidak boleh, haram, baik secara perundang-undangan maupun secara agama, baik individual maupun kolektif atau berjamaah, ya kan. Nah, yang di sini dikeluarkan maklumat MUI adalah bagaimana agar ya masyarakat ini tidak terprovokasi, tidak terpecah belah, tidak mudah ya digoyang sana digoyang sini dalam mungkin kontestasi politik dan lain sebagainya, yang mana ini tetap ya dihormati ya bagaimana proses hukumnya itu. Nah, jangan-jangan ya kalau kemudian ada begini terus kalau para ulama tidak memberikan woro-woro lah istilahnya maklumat ya. Ini nanti dikira para kiai atau para ulama tutup mata terhadap peristiwa ini. Jelas tidak. Jelas tidak. Ya ini sangat apa ya, fenomenal dan para ulama harus memberikan maklumat, memberikan informasi, memberikan pengetahuan, memberikan pengumuman agar masyarakat ayo tetap tenang, ikuti proses hukumnya, akan ada PLT dan pelayanan masyarakat ya harus tetap berjalan. Ya, artinya para ulama mendorong bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan agar jangan sampai kalau gara-gara kasus ini sebenarnya rakyat nggak diurusi. Ini penting juga ya, para ulama memang harus memikirkan bagaimana segala sesuatunya yang berhubungan dengan rakyat ya, berhubungan dengan pemerintahan. Nah, ini bagus sekali. Artinya kalau kemudian tidak disinggung di dalam maklumatnya itu bahwa korupsi itu haram, ya jelas karena bisa jadi sudah tahu semua. Jadi MUI sudah nggak mungkin, nggak usah disebutkan seperti ini karena kita tahu bahwa ini tidak boleh, ini haram dari segi agama, melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Nah, di sini para pemirsa pentingnya bagaimana ulama itu mengadem-ngademkan lah. Ya, kalau jadi ibaratnya ulama ketika ada mungkin di sana terjadi gejolak atau rawan untuk terjadi gejolak, rentan untuk terjadi adu domba, para ulama ngadem-ngademkan. Nah, kalau mungkin di bayangan saya para ulama keliling ke masyarakat untuk mengadem-ngademkan masyarakat supaya tidak terjadi gejolak, supaya tetap kondusif. Dan ini yang kita harapkan bahwa masyarakat tetap kondusif, yang dirugikan dari suap jabatan dan semacam korupsi ini ya jelas bahwa rakyat atau masyarakat sendiri. Dan ini menjadi cerminan introspeksi bagi kita ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di lain kesempatan atau di lain tempat ya. Yang ini jangan sampai terjadi, dan mudah-mudahan ini menjadi introspeksi untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibroh hikmah dari pelajaran ini semua. Terima kasih para pemirsa. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.